Inginnya sih meningkatkan pendapatan dengan cara membuka toko cabang. Tapi jika dilakukan secara serampangan atau terburu-buru, akibatnya justru bisa fatal. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita kembali ke acara Ngopi, ngobrolin program iPos. Bersama saya dengan Dinda kali ini dan ditemani sama Mas Aziz sebagai konsultan dari Trigonal Software. Oke, Mas Aziz, kita langsung aja ya sama pembahasan kita kali ini. Ayo. Cukup menarik nih tentang kriteria toko nih ya. Nah, Mas, kalau buat kriteria toko khusus atau syarat-syarat satu toko nih, misalkan usaha UMKM sudah cukup lama, terus memiliki kesempatan untuk buka cabang nih. Nah, kira-kira itu ada syarat-syarat atau ada tips-tips khusus nggak nih? Nah, apalagi kan masih di tahun 2024 ini masih hangat ya, masih di bulan Januari. Nah, boleh di-share dong, Mas? Syarat sih bukan sih Mbak, tapi lebih ke apa yang harus kita perhatikan saat mau buka cabang. Perhatikan, Ya, jadi jangan mentang-mentang kita punya modal, mau melipat gandakan omset lalu kita ambil keputusan kita buka cabang atau kita meluaskan jangkauan toko terus buka cabang. Itu nggak demikian. Jadi ada beberapa nih yang harus diperhatikan. Nah, pastikan pertama itu sudah memakai sistem yang sudah berjalan dan sudah stabil. Bukan cuma berjalan tapi juga stabil dan mandiri. Karyawan kita di toko pertama itu harus sudah bisa ditinggal. Jadi nggak bergantung lagi dengan kita. Karena apa? Karena nanti kita pasti fokusnya kan ke toko yang baru. Jadi sering tuh bakalan kita tinggal-tinggal untuk toko yang pertama. Jadi istilahnya kita cuekin lah untuk toko yang pertama karena kita fokus ke toko yang terbaru. Itu yang pertama. Jadi pastikan kita sudah pakai sistem yang sudah berjalan karena kita akan fokus ke yang baru. Tips yang pertama nih, saya ulang kembali, berarti kita harus fokus tokonya sudah pakai sistem, tokonya sudah sistem keuangannya sudah stabil, semua ekosistemnya, stok dan yang lain-lain semua stabil, karyawan tokonya sudah bisa ditinggal. Nah, ini penting nih, jadi kita bisa fokus ya, nggak terbagi-bagi. Ya, nggak ketergantungan dengan owner. Karyawan bisa pakai sistem autopilot lah. Jadi bisa berjalan sendiri tanpa kita harus selalu ada di sini. Baik. Boleh saya tarik garis bawahnya di siap, toko pertama tuh harus siap. Toko pertama harus siap, harus udah mantep nih. Jangan baru mulai itu tiba-tiba buka cabang. Betul. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau toko pertama udah siap, udah mandiri, udah bisa pakai sistem autopilot tadi, itu sudah nih. Bisa nih kita buka cabang. Mas, selanjutnya gimana? Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Kita harus melewati tahap-tahap tertentu. Jadi minimal sih ada 5 tahap yang mesti kita lewati saat kita mau buka cabang nih Mbak. Pertama, riset pasar. Jadi kita harus riset pasar dulu tuh, jangan main buka-buka aja. Terus yang kedua, perencanaan keuangan dan pengadaan stoknya juga harus matang. Kita harus rencanain buka cabang baru, perlu modal berapa dan sebagainya. Kita perlu. Terus yang ketiga, penetapan sistem manajemen toko, termasuk perangkat kasirnya. Jadi itu juga harus kita pikirin, mau pakai sistem yang seperti apa, perangkatnya apa saja, mungkin tipenya dan sebagainya. Itu harus kita siapkan. Yang keempat, perekrutan karyawan dan pelatihannya. Kita juga harus siapin karyawan yang berkompetensi tentunya. Jadi kita mungkin perlu nanti melakukan pelatihan agar karyawan itu siap. Dan yang kelima atau yang terakhir, penentuan strategi pemasaran toko. Kita mau seperti apa nih, misalnya lokasinya, terus nanti pas opening mungkin mau bikin promo-promo apa biar nanti pas open itu bisa pecah ramai. Itu yang kedua ya. Jadi kita juga harus siapin tuh step-step. Jadi jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, nggak bisa langsung buka gitu. Jadi perlu step-step dengan tujuan biar toko yang kedua juga laris, biar pecah di pembukaannya juga. Gitu. Karena kan semua perlu proses ya. Nah teman-teman, kalau misalkan sudah merasa tokonya udah keren, udah pegawainya udah mantap, udah bisa ditinggal, terus mau buka toko kedua, sabar dulu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan nih. Gitu. Mas, boleh tolong nggak nanti dijelasin lagi nih, kan step-stepnya menarik banget ya, gitu. Kayak apa sih Mas, harusnya seperti apa? Tadi ada 5 step ya. Kita mulai dari yang pertama tadi, riset pasar dan pemilihan lokasinya. Jadi saya pernah baca ada menurut American Marketing Association atau AMA, riset pemasaran adalah proses yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara berbagai pihak terkait. Ini termasuk masyarakat umum, konsumen, sama pelanggan.
Dari riset ini nanti ketahuan apa sih kebutuhan pelanggan di daerah tertentu atau produk apa yang lagi naik daun di situ. Jadi mungkin di toko pertama kita sukses, tapi belum tentu nanti pas di toko kedua itu bisa sukses dengan formula yang sama, karena kan mungkin orangnya beda, lingkungannya beda dan lain-lain. Jadi tetap kita harus riset kebutuhan pasar di sana seperti apa, lingkungannya seperti apa, itu seperti itu. Kalau kata Bu Dewi Mesyari, beliau ini seorang dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan seorang pegiat UMKM di Indonesia. Nah, Ibu Dewi mengatakan riset pasar itu sebenarnya bisa kita lakukan melalui telepon genggam kita, Mbak Dinda. Jadi kita bisa tahu kalau kita mau buka cabang di lokasi, produk ini kira-kira prospek, Mbak. Kalau riset pasar sudah kita lakukan dan hasilnya bagus, baru kita gas. Jadi kita perlu riset, mungkin tanya orang sekitar, bisa minta kontak orang-orang sekitar dan ngobrol-ngobrol dulu. Betul. Ya, itu seperti itu untuk kita bisa dapat hasil dari riset itu untuk data toko baru. Gas pilih lokasi ya Mas. Oke. Berarti tadi tentang tips riset pasar dan pemilihan lokasi nih teman-teman. Nah, selanjutnya baiknya kita lakukan apa lagi nih Mas? Step selanjutnya itu perencanaan keuangan dan pengadaan stoknya. Jadi teman-teman tuh harus susun anggaran awal dari semua biaya yang akan dikeluarkan, seperti contohnya sewa lokasi, kemudian biaya operasional di awal pasti banyak tuh. Nah, terus biaya pemasaran, misalnya kita mau bikin banner, bikin brosur tuh keliling-keliling lokasi di situ buat dibagiin. Nah, penting juga menyisihkan dana darurat, takutnya nanti ada hal-hal yang tak terduga. Nah, setelah anggarannya disusun, selanjutnya kita bisa atur aliran kasnya, termasuk nanti kita prediksi kira-kira di awal itu pemasukannya sama pengeluaran bulannya itu berapa. Itu untuk memastikan di awal toko itu bisa beroperasi secara finansialnya bagus dan tanpa hambatan. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bikin rencana terkait stok. Karena itu kan nanti pas toko awal itu pasti modalnya banyak, salah satunya untuk stok ya. Karena pada dasarnya hampir sama seperti teman-teman baru buka toko baru, itu pasti stok kita pasti uangnya salah satu kos yang paling besar itu buat stok. Dan itu juga tadi balik lagi ke yang riset, kita jangan sembarang belanja stok, kita harus riset tadi pasar. Setelah riset hasilnya kita aplikasikan di situ. Kita belanja untuk produk-produk yang memang dibutuhkan di area itu. Tuh, jadi tadi perencanaan keuangan, sama kita juga rencanakan stok produk apa sih yang nantinya bakalan kita stok di toko, itu seperti itu. Nah, teman-teman sudah mulai menarik ya pembahasannya. Step pertama sudah step kedua sudah Mas, lanjut dong kita ke step ketiga. Step selanjutnya itu menentukan sistem manajemen toko. Jadi tetapkan kita mau pas awal toko itu kita mau pakai sistem untuk mengelola itu mau yang seperti apa. Terus nanti sistem pemakaiannya juga, misalnya kita beli suppliernya seperti apa. Terus tadi stoknya juga apa aja yang mau kita stok. Sampai nanti kita perlu evaluasi kan setelah berjalan stok yang tadi kita stok, terus kita pembelian ke supplier itu seperti apa sih hasilnya, misalnya apakah bagus, apakah kurang bagus, karena kan itu nanti jadi bahan evaluasi ya untuk kedepannya. Termasuk juga nanti aplikasi sama perangkat kasir yang mau kita pakai itu yang mau yang kayak gimana, mau yang misalnya yang penting cuma buat kasir aja, atau mau yang sekalian sama yang bagus sama laporan akuntansinya dan sebagainya. Itu kan kita harus tentukan dari awal, jangan sampai nanti pas sudah berjalan baru kita nyari-nyari, biasanya itu lebih repot dibanding kita udah menentukan dari awal kita mau pakai yang seperti apa. Nah, nanti karena tadi itu juga penting ya Mbak ya, aplikasi kasir itu, karena dengan memakai aplikasi kasir itu owner nantinya kita bisa pantau tuh hasilnya, penjualannya bagus apa enggak, terus keuntungannya bagus apa enggak, dan lain-lainnya kita bisa pantau dan kita bisa evaluasi. Jadi kalau pakai aplikasi itu nggak cuma buat cetak stok sama buat apa namanya member buat gaya-gayaan doang. Kadang kan kita ada yang berpikir pakai sistem kasir biar keren, karena manfaatnya itu lebih dari itu. Kita bisa mencatat semua aktivitas yang ada di toko, dari stok, penjualan, sampai nanti pengeluaran toko yang dikeluarkan itu bisa kita catat dan kita bisa cek. Menarik ya Mas. Menarik banget, dari perangkatnya kita harus tahu, kita harus memutuskan, disesuaikan dengan budget ya, ini harus selaras.
terus tadi juga aplikasi kasirnya pengen seperti apa sih fungsinya biar berfungsi secara maksimal gitu kan. Betul. Terus perangkatnya juga kan ada banyak perangkat ya, misalnya dari barcode scanner, dari printer, dari cash drawer. Nanti itu bisa kita tentukan kira-kira perlu apa enggak menggunakan alat-alat. Oke, baik. Jangan sampai nanti kita udah beli ternyata nggak dipakai atau seperti itulah. Terus dipikirkan secara matang. Betul. Benar banget nih ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen buka, dicek dulu listnya, kira-kira maunya seperti apa. Perlu nggak sih pakai ini? Perlu nggak sih seperti ini? Nah itu penting banget. Makanya jangan terburu-buru. Persiapan yang matang, yang mantep, yang oke. Oke, persiapan peralatan kasirnya kan memang tadi diinfokan sama Mas Aziz nggak boleh terburu-buru nih. Nah, kalau misalkan nggak bisa terburu-buru, harusnya seperti apa nih? Ya, betul. Jadi step ketiga owner ini kan berarti harus mulai proses pembelian, instalasi sama pemasangan perangkat kasir di toko barunya itu ya. Nanti tadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan mau yang seperti apa, karena kan ada yang kita bisa beli satuan, ada yang satu paket gitu. Kalau paket itu di Trigonal sudah ada, Mbak. Ya, jadi kalau mau pakai barcode scanner sekalian, mau pakai laci cash drawer atau printer barcode juga bisa, sama cash customer display. Jadi biar customer lihat harganya berapa itu di kita ada lengkap di Trigonal Software itu semua ada. Mau beli satuan juga bisa misalnya. Karena tadi kembali lagi ke budget ya, misalnya pas budgetnya mau agak mepet nih, berarti kita beli yang komputer sama printer aja. Nanti pas udah berjalan nambah scanner dan lain-lain itu juga bisa. Nah, selain itu juga di Trigonal, selain jual perangkat kasir, kita juga ada pelatihannya. Karena secanggih-canggihnya sistem, nanti tetap yang mengoperasikan itu orang ya. Jadi tim kita, orang kita juga perlu nanti di training untuk pemakaian agar lebih maksimal pemakaiannya. Itu juga kita ada. Sama jangan lupa saat kita beli program kasir gitu juga kita harus tahu juga ada layanan after sales-nya apa tidak. Karena secanggih-canggihnya sistem tadi orangnya juga harus ngerti, sama sistemnya juga harus stabil dan ada layanan support, sehingga kalau nantinya ada kendala-kendala itu bisa kita bantu. Menarik ya, menarik banget Mas. Nah oke, berarti di Trigonal itu ada program kasir satuan bisa, beli paket kasir bisa. Terus kita instalkan pun bisa nih, misalkan di toko lokasi A gitu misalkan. Betul, ya kita bisa datang ke lokasi. Oke, baik. Nah tadi yang menarik kan secanggih-canggihnya program itu dipakai sama orang lain, dan si orang atau pegawai itu tuh mesti pakainya kan pengennya secara maksimal ya. Oke, nah untuk pelatihannya gimana nih? Untuk kan tadi udah dipasangin komputernya. Kira-kira tim trainer atau misalkan tim di Trigona itu bisa nggak melatih tim yang ada di toko? Bisa, tentu bisa. Jadi kita untuk pelatihan atau training itu ada dua pilihan, ada yang online, ada yang offline. Kalau yang lokasinya terjangkau dari tempat kita itu kita sarankan offline karena lebih maksimal. Tapi mungkin yang tokonya jauh, apalagi misalnya di luar pulau ya, teman-teman yang ada di Sumatera, Kalimantan dan lain-lain, itu nggak perlu khawatir karena sekarang itu zaman udah canggih. Ya, udah ada teknologi kayak Zoom, Google Meet dan lain-lain, itu sangat memudahkan untuk proses training. Misalnya teman-teman nggak bisa datang ke Jabodetabek ke lokasi kita, atau kita nggak bisa datang ke sana, itu bisa via Zoom. Oke, nah seperti itu. Baik, bisa via Zoom, bisa datang ke lokasi juga nih teman-teman. Pilihannya banyak sebenarnya, disesuaikan saja. Nah, berarti sudah super komplit ya Mas ya di Trigonal ini layanannya. Beli programnya saja bisa, trainingnya saja mungkin sudah pakai, mungkin bisa juga. Beli perangkat kasirnya bisa, instalkan di wilayah Jabodetabek nih misalkan bisa juga. Oke Mas, kita berarti sudah masuk ke step keempat. Boleh silahkan ngopi dulu ya. Oke Mas. Oke, lanjut kita ya. Siap. Nah Mas, kira-kira step selanjutnya baiknya seperti apa nih Mas? Oke, step selanjutnya itu kita harus menentukan strategi pemasaran dan operasional tokonya. Selain punya toko fisik, mungkin nanti kita mau merambah dunia online, kita jualan online, itu juga harus kita tentukan. Nah, di sini kita bisa lakukan persiapan-persiapan, misalnya pengambilan foto produk untuk ditampilkan di toko online itu. Gitu. Jadi selain yang kelihatan, kita juga bisa merambah ke online itu, dan online itu kan juga perlu persiapan ya. Contohnya kayak tadi menyiapkan foto-foto produk, terus harga yang mau kita pasang di online itu berapa, sampai deskripsi, dan tim yang nanti handle
toko online kita itu. Jadi harus mendetil ya Mas ya berarti. Detail sih baiknya, karena kalau kita pengen yang oke ya, berarti persiapan kita juga harus. Iya, thank you Mas Aziz. Oke, nah teman-teman tadi adalah step by step atau langkah-langkahnya seperti apa sih kalau teman-teman mau buka cabang. Dengan harapan cabangnya juga suksesnya sama, lebih sukses atau lebih pecah lagi mungkin daripada di toko kedua. Semoga teman-teman jadi insight yang baik, jadi masukan yang baik untuk buka cabang ya. Dan yang bisa teman-teman jadikan inspirasi atau panduan biar langkah teman-teman tuh tepat gitu. Oke Mas Aziz makasih banyak ya udah ngasih tips. Siap. Thank you juga buat teman-teman yang udah gabung dalam acara ngopi kali ini terkait persiapan apa sih buat buka cabang gitu. Sukses selalu teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.